Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita bertemu lagi untuk mempelajari kimia. Dan sekali lagi kakak katakan bahwasanya kimia itu begitu mudah. Sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana menyamakan persamaan reaksi. Yaitu yang dimaksudkan adalah koefisien-koefisien di dalamnya. Lalu mungkin ada yang bertanya, apa fungsinya kalau begitu kita ingin menyamakan persamaan reaksi tersebut? Ya, unsur-unsur yang dalamnya yang ikut serta dalam reaksi itu harus jumlahnya sama. Ya, maka di sini nanti akan kakak jelaskan alasannya. Ya, kenapa harus jumlahnya sama? Di sini adalah diantaranya untuk menentukan berapakah reaksi yang kita butuhkan. Ya, berapakah reaksi yang kita butuhkan. Dan nanti juga kita akan mengetahui bagaimanakah hasil yang nanti akan diperoleh. Contoh di sini kakak akan menjelaskan ya mengenai pembakaran propana. Ya, C3H8. Ya, nanti akan menghasilkan karbon dioksida dan ya, air di sini. Kita lihat di sini sebagaimana yang telah kita pelajari adik-adik sekalian ya. Untuk propana ketika dibakar dengan oksigen di sini, ini belum sama koefisiennya dengan ruas kanan untuk ruas hasil reaksi. Karbon masih 3, di ruas kanan masih 1. Kemudian hidrogen di ruas kiri 8, di ruas kanan itu masih 2. Lalu oksigen di sini juga belum sama. Maka di sini kita harus samakan koefisiennya. Mudahnya kalau untuk persamaan reaksi seperti ini, cukup kita lihat saja karbon dioksida, lihat ya, karbon dioksida di sini karbonnya, dan lihat hidrogennya. Cukup kita lihat itu saja. Itu yang kita samakan. Maka lihat di ruas kiri ini 3, maka berarti karbonnya pada karbon dioksida di sini juga 3. Kemudian hidrogennya di sini 8, maka di sini sudah ada 2, berarti tinggal kalikan koefisiennya di sini 4. Maka hasilnya sama dengan 8. Sisanya di sini adalah untuk perhitungan oksigen di sini. Di sini sudah 6 ditambah 4 jadi 10. Maka oksigennya di sini yang dibutuhkan biar dapat 10, maka di sini kita kalikan 5. Nah, adik-adik sekalian lihat, kita sudah dapatkan hasilnya, persamaan reaksinya sekarang sudah sama. Nah, sekarang misalnya propananya yang ingin direaksikan atau ingin dibakar itu adalah 3 liter. Sekarang pertanyaannya, berapakah oksigen yang dibutuhkan di sini? Ini kita bisa ketahui setelah kita menyamakan persamaan koefisiennya di sini sudah sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Maka sekarang kakak ajarkan oksigen yang dibutuhkan untuk berapa? Kita buat oksigen itu sama dengan, lihat perbandingan koefisiennya 5 di sini 1, berarti 5:1. Nah, untuk oksigen yang ditanyakan, berarti nanti kita lihat di sini dikalikan 3. Kalikan 3 liter. Karena di sini 3, maka di sini dibutuhkan berapa oksigennya? Maka jelas saja 5 dikalikan 3 ya. 5:1 dikalikan 3 jadinya adalah 15 liter. Alhamdulillah oksigennya ini sudah terjawab. Jadi kita nanti butuhkan 15 liter. Nah, sekarang untuk karbon dioksida dan airnya di sini yang dihasilkan itu berapa? Ini juga pertanyaan selanjutnya. Maka kita sekarang lihat untuk karbon dioksidanya. Koefisiennya di sini lihat adik-adik ada 3. Maka di sini kalau di propana ada 3, berarti di sini perbandingannya 1:3. Ya, 1:3. Berarti di sini kalau kita mau buat ya ini 3:1. Di propana ini ada 3 liter, maka tinggal dikalikan 3 liter. Maka karbon dioksida yang dihasilkan adalah 3 kali 3, 9 liter. Jadi sini 3, berarti sini 9. Nah, sekarang untuk airnya H2O. Kita lihat koefisien di sana ada 4, sedangkan di propana itu ada 1, maka 4:1 dikalikan. Lihat propananya ada 3, dikalikan 3 liter. Maka hasilnya berapa? Jadi 4 kali 3 dapat 12 liter. Maka sekarang kita bisa menjawab, lihat propana yang tadi kita butuhkan itu 3 liter dan oksigen yang kita butuh untuk membakar propana itu adalah 15 liter. Lalu untuk karbon dioksida itu 9 liter. Sedangkan untuk air kita butuhkan 12 liter. Terjawablah berapa ya propana yang dibutuhkan, oksigen yang dibutuhkan dan zat yang dihasilkan di sini. Maka itulah fungsinya kenapa kita mesti mengetahui koefisien-koefisien ini. Nah, sehingga kita tahu berapakah jumlah reaksi yang dibutuhkan, berapakah hasil reaksi nanti akan dihasilkan.
Jadi begitu simpel sekali adik-adik sekalian, inilah diantara fungsinya. Maka adik-adik harus mengetahui terlebih dahulu, yaitu mengenai bagaimana menyamakan persamaan reaksi tadi yang belum sama unsur-unsur di ruas kiri dan ruas kanan. Baru setelah itu kita bisa menentukan jumlah reaksi yang dibutuhkan dan juga hasil reaksi nanti akan dihasilkan. Jadi begitu simpel, ini kita butuh latihan demi latihan, ikhris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah untuk hal yang bermanfaat untukmu, terus melatih diri supaya bisa untuk menguasai kimia dengan baik. Demikian sedikit yang kakak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.